Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Puji beserta syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat, karunia dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita sampai saat sekarang ini dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba. Kemudian salawat dan salam kita perbanyak mengucapkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah subuh hari ini kita lanjutkan kajian dengan kitab At-Tazkirah karya dari Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala yang membahas seputar kematian dan perjalanan akhirat. Di pembahasan sebelumnya kita membahas tentang ciri-ciri dari penduduk neraka dan sudah sampai pada yang terakhir. Itu diantaranya Bapak Ibu. Sebenarnya ciri dari penduduk neraka ini masih banyak dalam hadis-hadis yang lainnya. Tapi memang fokus kita bukan hanya itu. Maka kemudian penulis rahimahullahu ta'ala mencukupkan dengan menyebutkan sebahagian. Dan terakhir yang kita bahas adalah bahwa ciri dari penduduk neraka itu adalah qati'ur rahim, orang-orang yang suka memutuskan silaturahim. Ketika dikatakan qati'ur rahim, memutuskan silaturahim, berarti yang pertama kita harus tahu siapa rahim kita, siapa yang ada kaitan rahim dengan kita, karena tidak semua orang Islam itu ada kaitan rahim dengan kita dalam artian syariat. Kalau dalam artian pemahaman bahwa ada keterkaitan rahim, itu memang ada. Karena kita semuanya anak cucu dari Nabi Adam, kita semuanya anak cucu dari Siti Hawa. Tapi sekali lagi ada pengertian syariat dalam hal ini syariat agama Islam terkait siapa saja yang termasuk dengan rahim kita. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, yang pertama itu Bapak, orang yang ada kaitannya rahim dengan kita itu adalah mereka para mahram dari nasab, mahram dari susuan, mahram dari disebabkan karena pernikahan. Itu diantara rahim. Ada lagi nanti yang mengatakan bahwa rahim itu adalah kalau dari kita sampai kepada kakek atau nasab yang ketiga, berarti ayah kita atau ibu kita, kemudian kakek kita, itu yang kedua, dan yang ketiga berarti buyut. Berarti dari buyut ke bawah itu Bapak ya, dari buyut ke bawah, kalau itu adalah anak keturunan dari buyut kita ke bawah, berarti itu adalah namanya rahim namanya. Itu namanya rahim. Nah, adapun dari atas dari buyut sampai kepada Nabi Adam, maka itu bukan berarti bukan lagi sebagai rahim dalam pengertian syar'i, Jadi yang perlu kita jaga, komunikasi kita sambungkan terus-menerus
Kalau terjadi putus komunikasi, kita sambungkan. Kalau terjadi pertengkaran, jangan sampai lebih dari 3 hari untuk mendiamkannya. Nah, itu dari buyut ke bawah sampai generasi kita itu harus dijaga. Nah, itu yang maksud dengan namanya la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Orang-orang yang memutuskan silaturahim, artinya dari generasi dia sampai ke generasi yang ketiga, yaitu buyut, maka itu tidak boleh sama sekali diputuskan silaturahim. Kalau sekiranya terputuskan, maka kemudian harus disambungkan kembali, karena siapa saja yang bersengaja memutuskan silaturahim, sengaja mendiamkan, maka mereka termasuk ciri-ciri dari penduduk neraka. Itu sudah kita jelaskan di pembahasan sebelumnya. Nah, subuh hari ini kita masuk pada pembahasan berikutnya yang dibahas oleh penulis rahimahullahu ta'ala, yaitu tentang fiman yadkhulul jannata bighairi hisab, tentang orang-orang yang nanti masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Jadi biasanya atau kebanyakannya nanti manusia itu melalui proses namanya hisab. Proses-proses sebelum masuk ke dalam surga atau sebelum masuk ke dalam neraka, mereka itu nanti ada namanya hisab, dan itu sudah kita bahas di tema yang sebelumnya, Bapak, di mana dalam proses hisab ini nanti manusia itu berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia akan mempertanggungjawabkan amalannya di hadapan Allah. Ini amalan yang gunanya nanti adalah untuk memisahkan mana amalan yang baik dan mana amalan yang buruk. Setelah itu namanya ada al-mizan, baru ditimbang. Kan baru ditimbang. Jadi hisab itu adalah proses kita mempertanggungjawabkan amalan awak di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak saksi nanti. Kemudian nanti dipisah-pisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini amalan baik, ini amalan buruk. Setelah terpisahkan, barulah kemudian namanya ada yaumul mizan, hari ditimbangnya amalan. Itu proses jalur umum yang dilewati oleh manusia nanti di akhirat. Nah, ternyata dari umat Nabi Muhammad SAW, dan ini keistimewaan untuk beliau saja, Bapak Ibu. Jadi tidak berlaku untuk umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW, ada nanti dari umat beliau ini yang ketika melewati proses perjalanan akhirat, itu bagi mereka tidak berlaku namanya hisab. Jadi dia tanpa hisab, dia tanpa mizan, dia langsung saja, Bapak, ketika dibangkitkan di padang mahsyar, nanti langsung saja ke pintu surga. Jadi dia tidak melewati proses namanya hisab, mengambil kitab dari tangan kanan atau dari tangan kiri. Dia tidak melewati proses yang namanya mizan, proses-proses yang lainnya. Itu langsung saja nanti mereka menerobos melewati jalur namanya jalur tol. Lebih kurang pada itu maksudnya. Jadi dia tidak ada tidak ada transitnya. Tidak ada transit di mizan, di hisab, tidak ada transit di mizan, tidak ada transit di pembagian kitab, tidak ada transit di tempat-tempat yang lain. Itu mereka langsung nanti menunggu di pintu surga. Kira-kira berkeinginan awak pada itu, insyaallah Bapak Ibu, insyaallah ya. Dan itu yang paling lama. Makanya Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang sahih dari Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga yang lain-lainnya. Kata Nabi SAW, yadkhulul jannata min ummati, akan masuk surga dari umatku. Jadi dari umat Nabi saja, tidak berlaku bagi umat-umat yang lain. Barang jumlahnya Bapak, sab'una alfan bighairi hisab. Jumlah mereka yang masuk surga tanpa hisab ini sebanyak 70.000. Seketek itu banyak Bapak Ibu.
Seketek itu. 70.000 dibanding miliaran orang Islam itu seketek. Kalau disambut 70.000 dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang ada di Bukit Tinggi Agam, ya memang banyak. Memang banyak. Tapi kalau dibandingkan dengan seluruh umat Islam, mulai dari para sahabat sampai nanti kepada sebelum terjadinya hari kiamat, itu kan jumlahnya miliaran. Miliaran. Kini saja barang jumlah orang Islam, Bapak Ibu, kalau tidak salah hampir menyentuh 2 miliar. Jadi keseluruhan manusia sekarang misalkan 8 atau menyentuh angka 9 miliar jumlah manusia secara keseluruhan, itu 20% itu adalah orang Islam. Artinya sampai kepada 1, sekian atau hampir menyentuh angka 2 miliar dari jumlah kaum muslimin yang ada, yang hidup saat sekarang ini. Itu di abad 20-an sekarang ini. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Bahwa kalau ditambah dengan umat Islam sebelum awal, banyaknya jumlah Islam, orang Islam yang sudah meninggal mulai dari semenjak zaman Nabi, kinilah berlangsung selama 1400 tahun lebih. Nah, 1400 tahun lebih tadi Bapak, bara jumlah banyaknya kaum muslimin yang sudah lahir kemudian sudah meninggal. Barangkali miliaran jumlah mereka. Nah, kalau zaman kini jumlahnya hampir 2 miliar. Nanti yang hidup setelah generasi awak kini Bapak, baru banyaknya jumlah umat Islam. Nah, berarti jumlah 70.000 tadi dibanding dengan miliaran jumlah orang Islam semenjak zaman sahabat, zaman Nabi, sampai nanti zaman akhir zaman menjelang hari kiamat, kira-kira banyak atau seketek Bapak Ibu? Jawabannya seketek. Jawabannya seketek. Makanya nanti oleh para sahabat itu ditanyakan kepada Nabi. Di antara yang bertanya itu adalah namanya sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu ada tambahan dalam riwayat yang lain, di mana Nabi SAW kemudian ditanya oleh Umar, wahai Rasulullah, fahalla istazzatahu, ya Rasulullah, apakah engkau tidak minta tambahan kepada Allah SWT supaya lebih daripada itu? Nah, jadi Umar ibn Khattab, walaupun jumlah kaum muslimin pada saat itu barangkali tidak sampai 70.000, cuman beliau sudah memiliki gambaran, sudah bisa membayangkan bahwa jumlah umat Islam ini nanti akan bertambah, terutama bertambah generasi, bertambah tahun, semakin banyak jumlah dari manusia. Maka beliau bertanya kepada Nabi SAW, fahalla istazzatahu, ya Rasulullah, apakah engkau tidak minta tambah kepada Allah? Maka kemudian kata Rasulullah SAW, istazzatuhu fa'atani ma'a kullin minas sab'ina alfan. Kata Nabi SAW kepada Umar yang bertanya pada saat itu, ambillah meminta tambahan kepada Allah. Sebelum engkau bertanya wahai Umar, ambillah minta tambahan kepada Allah supaya jumlah dari orang Islam yang masuk surga tanpa hisab itu bukan hanya 70.000 saja. Kamu minta tambahan kepada Allah, maka Allah SWT menambah masing-masing dari 70.000 akan ada yang menyertainya 70.000 yang lain. Jadi setiap satu orang membawa 70.000 yang lain dari 70.000 jumlah awal tadi. Berarti bara jumlah keseluruhannya berarti Bapak Ibu 70.000, masing-masing dari 70.000 tadi, berarti per orangnya Bapak Ibu dari 70.000 tadi itu ada nanti bersama satu orang tadi 70.000 yang lain lagi. Berarti 70.000 dikali 70.000. Berapa jumlah saudara Bapak Ibu? 4,9 miliar. Berarti nanti sekali lagi ini namanya hitung-hitungannya, tapi yang sebenarnya itu wallahu alam. Jadi
kalau dari hadis ini berarti 70.000 dikali 70.000 berarti nanti orang Islam yang akan masuk surga tanpa hisab itu jumlahnya adalah 4,9 miliar. Nah, itu baru banyak. Tapi kalau hanya 70.000 dibanding miliaran jumlah kaum muslimin yang itu adalah umat Nabi Muhammad SAW, itu sangat sedikit. Tapi kalau sampai pada 4,9 miliar atau 5 miliar, maka itu bisa dikatakan cukup itu bisa dikatakan banyak. Karena umat kaum muslimin kalau sampai saat sekarang ini, ya barangkali sampai segitulah Bapak. Miliaran jumlah dari kaum muslimin. Nah, jadi dari hadis ini dan juga tambahan dari hadis yang kedua, itu ada yang memahaminya seperti hitungan angka-angka tadi, dalam artian bahwa berarti kaum muslimin yang akan masuk surga tanpa hisab jumlah mereka kurang lebih sebanyak 5 miliar. Tapi ada ulama yang lain yang cara hitungan-hitungan tadi itu bukan itu yang maksud menurut pemahaman mereka. Jadi menurut pemahaman mereka yang dimaksud dengan 70.000, yang dimaksud dengan masing-masing membawa 70.000 yang lainnya, bukan angka itu yang dimaksud oleh Nabi. Tapi yang dimaksud itu adalah bahwa akan sangat banyak dari umat Nabi Muhammad ini nanti yang akan masuk surga tanpa hisab. Amin. Jadi ada yang memahami berarti jumlahnya itu adalah 4,9 miliar. Tapi ada lagi yang lain itu yang memahaminya bukan angka sebenarnya. Jadi ketika Nabi mengatakan 70.000, dan biasanya Bapak untuk angka 7 atau 70.000 itu berarti sebuah angka yang sangat banyak yang Nabi SAW tidak bisa menyebutkan lebih daripada itu. Karena memang jumlah manusia pada saat di zaman Nabi itu Bapak, terutama yang ada di Makkah, Madinah itu Bapak, itu tidak sampai 70.000-an. Maka ketika Nabi menyebut 70.000 berarti lebih kurang maknanya itu bukan angka, tapi yang dimaksud itu adalah sangat-sangat banyak nanti yang akan masuk surga tanpa hisab. Sama dengan orang misalkan dalam ayat ketika Nabi meminta, boleh tidak beliau mengistighfarkan, memintakan ampun untuk pamannya kepada Allah SWT. Maka kata Allah SWT, walaupun engkau beristighfar 70 kali wahai Muhammad, istighfarmu tidak akan diterima. Atau ini kepada Nabi Ibrahim misalkan, Nabi Ibrahim meminta supaya dimaafkan ayahnya, diampunkan ayahnya yang meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Maka kata Allah SWT, wahai Ibrahim, kalaupun engkau memintakan ampun sebanyak 70 kali, kamu tidak akan ampunkan. Artinya angka 7 di situ Bapak, itu artinya bukan lagi angka, tapi artinya adalah sebanyak apapun. Lebih kurang itu maknanya. Jadi seolah-olah Allah SWT ingin mengatakan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW, wahai Ibrahim, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaupun engkau mengistighfarkan sebanyak apapun engkau istighfarkan untuk orang-orang tadi yang meninggal dunia dalam keadaan musyrik, maka Allah SWT tidak akan menerima istighfar. Berarti artinya di sini bukan lagi angka, tapi yang dimaksud itu adalah sangat banyak. Nah, hadis yang kita bahas ini, menurut sebahagian ulama yang lain juga maksudnya juga seperti itu, bahwa bukan angka, bukan 70.000, bukan 4,9 miliar, tapi yang maksud dalam hadis ini adalah akan sangat banyak dari umat Nabi Muhammad SAW nanti yang akan masuk surga, dan mereka masuk surga tanpa melewati proses hisab. Nah, itu makanya di sini ada Bapak, ada harapan yang sangat besar, ada harapan yang sangat besar, baik dipahami secara angka atau dipahami secara akan sangat banyak. Maka di sini ada harapan besar bagi kita untuk meminta kepada Allah SWT, semoga kita termasuk satu di antara mereka. Karena memang
ketika hisab itu Bapak, ketika hisab mempertanggungjawabkan amalan-amalan yang pernah kita kerjakan, mempertanggungjawabkan kelalaian-kelalaian yang pernah kita kerjakan. Memang itu diantara beratnya perjalanan di akhirat yang harus yang ketika dilewati itu sangat berat. Maka kita meminta kepada Allah SWT, semoga awak termasuk bagian dari mereka. Jadi kita kembali kepada hadis tadi Bapak. Nabi SAW kemudian bersabda, akan masuk surga dari umatku sebanyak 70.000. Kemudian Nabi pulang ke rumah. Nabi menyampaikan kepada para sahabat yang ada di masjid. Kemudian setelah menyampaikan akan ada 70.000 umat yang akan masuk surga tanpa hisab, Nabi kemudian meninggalkan para sahabat. Maka apa yang terjadi Bapak? Para sahabat kemudian berdiskusi satu dengan yang lain tentang siapa kira-kira orang yang akan masuk surga tanpa melewati proses hisab. Karena mereka tentunya masing-masing dari para sahabat berharap sama dengan yang kita rasakan. Awak ketika mendengar hadisku Bapak, maka langsung dalam pikiran awak, semoga awak masuklah ke dalamnya cik. Kan begitu. Karena memang itu perjalanan yang sangat mudah nanti di akhirat. Awak ketika bangkit di akhirat, kemudian tiba-tiba berada di depan pintu surga, tinggal memasuki surga. Kan itu lama tanpa melewati proses panas teriknya matahari. Karena di akhirat nanti di padang mahsyar, ketika manusia dibangkitkan, kemudian matahari didekatkan, kemudian mereka harus kepanasan, mereka kelaparan, mereka kehausan, mereka nanti menunggu dalam waktu yang sangat lama. Kemudian setelahnya baru hisab. Kemudian setelahnya sebelum hisab barangkali ada pengambilan kitab. Ada yang dari tangan kanan, ada yang dari tangan kiri, ada yang dari belakang. Kemudian namanya ada hisab, ada mizan, ada yang lain Bapak, syafaat, dan banyak proses nanti yang ada dalam perjalanan akhirat. Maka orang yang masuk surga tanpa hisab, dia muncul, dia bangkit di padang mahsyar, kemudian langsung dia melewati jalan tol, sehingga dia tidak melewati proses-proses yang tadi kita sebutkan. Langsung menunggu mereka di pintu surga. Kan itu lama. Maka kemudian para sahabat bertanyalah mereka, berdiskusilah satu dengan yang lain tentang siapa kira-kira dari 70.000 ini, sebelum hadis dikali lipatkan menjadi 70.000 yang lainnya. Mereka itu berdiskusi tentang siapa kira-kira dari 70.000 tadi yang kemudian akan masuk surga tanpa hisab. Maka di antara para sahabat ada yang mengatakan barangkali yang dimaksud 70.000 itu adalah sahabat-sahabat yang dekat hubungannya dengan Nabi, seperti Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat yang lain. Ini pendapat sahabat yang lain. Kemudian sahabat yang lain ada yang mengatakan barangkali yang akan masuk surga tanpa hisab itu adalah orang-orang, ini barangkali Bapak, barangkali ini pembicaraan antar para sahabat. Ada lagi yang mengatakan bahwa barangkali yang akan masuk surga tanpa hisab itu adalah orang-orang yang lahir sampai meninggal dunia tidak pernah melakukan kesyirikan. Kata sahabat, kalau awak pun nampaknya tidak masuk. Awak dulu pernah menyembah berhala, awak dulu pernah minum khamar dan dosa-dosa kemaksiatan yang lain. Maka mereka mengatakan barangkali yang akan masuk surga tanpa hisab itu adalah orang-orang nanti anak-anak dari kaum muslimin yang mereka murni masuk Islam. Semenjak lahir sampai meninggal dunia, dia dalam keadaan muslim, tidak ada tersentuh oleh kesyirikan. Artinya di sini para sahabat berdiskusi, mencari satu dengan yang lain, kira-kira siapa yang paling pantas atau yang pantas untuk masuk surga tanpa hisab. Kemudian ketika mereka itu saling berdiskusi, masuk Nabi balik, datang Nabi, kemudian mereka bertanya. Mereka bertanya kepada Nabi SAW, kemudian jawaban Nabi kira-kira Bapak. Maka di sini kita bahas sedikit tentang
ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi tentang orang-orang yang nanti masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka Bapak? Ternyata bukan hanya para sahabat saja. Ternyata bukan hanya orang-orang yang dekat dengan Nabi saja. Ternyata Nabi SAW menyebutkan ciri-cirinya, yang mana ciri-ciri ini bisa didapatkan oleh para sahabat, bisa didapatkan oleh generasi-generasi setelah sahabat, sampai nanti generasi menjelang datangnya hari kiamat. Maka Nabi SAW menyebutkan ciri-cirinya. Kata Nabi SAW, orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah humul ladzina la yastarqun. Yang kedua, wala yatatayyarun. Kemudian yang ketiga, wala yaktawun. Kemudian yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Berarti dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan 4 ciri-ciri orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Nah, yang pertama Bapak, la yastarqun itu artinya adalah tidak minta diruqyah. Orang-orang yang tidak minta diruqyah. Meruqyah atau diruqyah boleh atau tidak Bapak Ibu? Ya boleh, tidak masalah. Bahkan minta diruqyah tidak masalah juga. Nah, cuman bedanya kalau awak meruqyah sendiri atau awak langsung diruqyah oleh orang lain tanpa permintaan dari awak, itu hukumnya tidak masalah sama sekali. Itu hukumnya boleh. Nah, bedanya dengan awak meminta supaya diruqyah, bedanya itu adalah walaupun sama-sama boleh, tapi bedanya awak kehilangan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab. Itu saja bedanya. Jadi ke semua yang tadi kita sebutkan itu boleh. Awak diruqyah boleh tanpa meminta. Boleh. Awak meruqyah orang lain, ada orang lain sakit kemudian awak ruqyah, boleh. Kemudian yang ketiga, awak sedang sakit kemudian minta supaya diruqyah orang lain, itu juga boleh. Itu semuanya boleh. Cuman antara yang tiga itu, yang duanya tidak bermasalah sama sekali, yang ketiganya ada masalahnya seketik. Ada masalah seketik. Masalahnya Bapak, kalau yang pertama awak meruqyah orang lain, tidak ada masalahnya. Atau yang kedua, awak diruqyah oleh orang lain, awak tidak meminta, kemudian diruqyah oleh orang lain, tidak ada masalah sama sekali. Nah, yang jadi masalah seketik adalah ketika awak meminta orang lain untuk meruqyah awak. Nah, itu ada masalahnya seketik. Masalahnya Bapak, awak kehilangan kesempatan untuk termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Itu saja bedanya. Jadi ke semua ruqyah tadi hukumnya boleh. Meruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran, meruqyah dengan hadis-hadis Nabi, meruqyah dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, itu hukumnya boleh. Awak meruqyah boleh, awak diruqyah boleh, awak meminta supaya diruqyah juga boleh. Cuman bedanya memang yang terakhir itu Bapak, awak menjadi orang-orang yang kehilangan kesempatan untuk masuk dalam umat Nabi Muhammad SAW yang akan masuk surga tanpa hisab. Jadi bagaimana caranya tuh Ustaz? Kalau bisa, ketika awak harus diruqyah Bapak, awak sakit kemudian sakit kau tidak hilang-hilang, maka kemudian yang pertama yang kita lakukan Bapak, ruqyah mandiri. Itu yang pertama sekali. Dan itu yang paling afdal. Itu yang paling afdal. Jadi ruqyah diri sendiri. Ada ayat-ayat secara umum sebenarnya semua ayat itu bisa dipakai untuk diruqyah, dipakai untuk meruqyah. Jadi baca saja ayat kemudian niatkan untuk meruqyah, untuk menyembuhkan sakit-sakit yang kita rasakan. Baik sakit yang bersifat fisik atau sakit yang bersifat non fisik, sakit gangguan-gangguan dari makhluk halus. Itu kan boleh kedua-duanya. Ada orang sakit Bapak, tergigit ular misalkan, tergigit kalajengking atau yang lain-lain misalkan, bisa tidak diruqyah Bapak? Jawabannya bisa.
Jawabannya jawaban bisa. Cuman memang ndak satu orang berhasil ketika meruqyah tadi. Tapi kalau dalam hadisnya Bapak, dalam hadisnya ada sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau ini dengan rombongan sedang dalam perjalanan jauh. Kemudian beliau kehabisan bahan makanan, kehabisan bahan minuman. Sehingga beliau di sebuah kampung, ketika meminta bantuan kepada orang kampung tadi tidak mau memberi. Mereka tidak bersedia menyediakan makanan, memberikan minuman kepada rombongan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Maka kemudian ketika Abu Sa'id dan rombongan akan mencari kampung yang lain, qadarullah, kepala suku dari kampung tadi tergigit kalajengking. Dan kalajengkingnya kalajengking Arab, padang pasir. Mana lebih ganas dari kalajengking awak Bapak Yu? Ya kalajengking padang pasir. Kalajengkingnya gadang-gadang, kemudian gigitannya, sengatannya sangat berbahaya. Nah, ketika kepala sukunya tadi tergigit kalajengking, maka kemudian tidak ada yang bisa mengobati. Tidak ada yang bisa mengobati. Sakitnya tidak tertahankan. Kemudian tidak ada dari masyarakatnya itu yang bisa mengobati. Maka salah seorang dari antara mereka punya ide. Bagaimana kalau kita tanyakan kepada rombongan yang tadi minta tolong kepada awak, tanyakan kepada mereka, barangkali ada dokter dari kalangan mereka yang bisa menyembuhkan. Maka kemudian bertanyalah mereka, kata Abu Sa'id Al-Khudri, Abu bisa menyembuhkan, tapi dengan catatan, dengan syarat, engkau harus membayar dengan memberikan kepada kami beberapa ekor kambing supaya kami jadikan sebagai bahan makanan untuk bertahan hidup. Maka kemudian singkat ceritanya, sepakatlah mereka, Bapak, silakan sembuhkan penyakitnya. Kemudian nanti kalau benar-benar sembuh, ada garansinya, kami akan memberikan yang kalian minta dari makanan kepada kami. Maka kemudian mulailah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu membacakan, memulai dari auzubillah, kemudian membacakan surah Al-Fatihah saja. Dibacakan surah Al-Fatihah, kemudian ditiupkan ke gigitan dari bekas dari gigitan kalajengking tadi, dalam seketika langsung sembuh. Seketika bisa sembuh. Jadi kalau biasanya orang menggunakan ruqyah itu biasanya dari penyakit setan saja, Bapak, dari gangguan-gangguan makhluk halus saja. Nah, ternyata sebenarnya bisa juga dipakai untuk pengobatan penyakit fisik, seperti gangguan yang dirasakan oleh kepala suku ini. Maka kemudian setelah orang tadi sembuh, dan Allah SWT yang tentunya menyembuhkan, Allah yang memberikan cara seperti ini, maka kemudian mereka mendapatkan imbalan beberapa ekor kambing yang diberikan oleh kepala suku tadi. Jadi dari sini kita bisa mengatakan bahwa ruqyah itu tidak masalah. Ruqyah itu tidak bermasalah. Dia bahkan bisa menyembuhkan penyakit fisik, penyakit rohani, gangguan-gangguan dari setan, itu bisa menggunakan metode ruqyah. Cuman ruqyah yang terbaik itu adalah dengan cara meruqyah diri sendiri. Caranya, Bapak, ya barangkali kita bacakan ayat, kemudian kita tiupkan ke telapak tangan, kemudian diusapkan. Atau dengan cara minum air, misalkan daripada Bapak Ibu datang ke dukun, bawa air satu aqua, kemudian nanti dicelupkannya tangannya, minumlah. Mending awak ruqyah diri sendiri. Caranya, Bapak, bacakan ayat Al-Fatihah di depan dari aqua tadi, kemudian ditiupkan ke dalam. Kemudian kita yakin bahwa dengan ayat-ayat yang sudah dibacakan kepada air tadi, itu airnya bukan lagi seperti air biasa. Itu sudah ada Bapak, energi yang masuk ke dalam air tadi, yang itu adalah energi terbaik dari ayat-ayat Al-Quran. Itu yang kita yakini. Kan ada sebahagian ustadz, sebahagian spesialis Bapak, ruqyah ini yang mengadakan penelitian antara air yang tidak dibacakan ayat Al-Quran dengan air yang dibacakan ayat Al-Quran. Nah, ketika diteliti itu, Bapak,
pergerakan dari air tadi saja itulah ada perbedaan yang sangat signifikan. Jadi dari pergerakan airnya, dari aktifnya air tadi itulah berbeda dengan air yang tidak dibacakan ayat Al-Quran. Kemudian unsur-unsur energi-energi yang ada dalam air tadi itu berbeda dengan air yang tidak dibacakan Al-Quran. Jadi memang secara secara dari ilmu, dari hadisnya, dari riwayat-riwayat yang sampai kepada kita, itu air itu bisa dibacakan ayat Al-Quran, nanti bisa menyembuhkan. Dan ternyata setelah diteliti, memang ada perbedaan yang sangat banyak antara ayat yang dibacakan ayat-ayat dengan air yang tidak dibacakan ayat Al-Quran. Itu beda. Maka kemudian kita yakini, kita bacakan ayat Al-Quran, terutama ayat-ayat pilihan, kemudian kita tiupkan, ketika membaca itu didekatkan Bapak, kemudian setelah itu ditambah lagi dengan ditiupkan, kemudian setelah itu kita yakin dengan seyakin-yakinnya, melewati perantara air yang sudah dibacakan ayat-ayat tadi, dengan izin Allah bisa menyembuhkan. Itu namanya ruqyah mandiri. Itu yang paling rancak. Nah, yang kedua, kalau sekiranya awak tidak bisa meruqyah mandiri, terutama orang-orang ke Bapak, ini rajin lo bermaksiat, jauh lo dari Allah Subhanahu wa taala, kalau meruqyah sendiri, setan dalam diri sendiri saja banyak. Maka kemudian caranya yang kedua itu Bapak, yang kedua itu kalau kita terkena penyakit, kemudian misalkan harus diruqyah, maka jangan awak yang meminta supaya diruqyah. Kalau bisa orang lain yang meminta orang lain untuk meruqyah orang tadi. Contoh misalkan ambo sakit dan harus diruqyah. Harus diruqyah. Maka cara yang kedua yang rancak itu Bapak, jangan ambo yang minta langsung diruqyah, tapi nanti orang lain yang mencari ustadz kemudian meminta supaya ambo diruqyah. Nah, itu cara yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau memang tidak bisa dengan dua cara yang pertama, harus tapasu minta supaya tidak ada dulu yang lain yang pengertian Bapak, karena orang lain itu barangkali tidak tahu dan semacamnya. Tidak ada dulu yang mencarikan supaya ambo diruqyah, misalkan mencarikan guru, mencarikan ustadz supaya ambo diruqyah. Kemudian maka cara yang ketiga, tapasu minta diruqyah. Nah, itu masalah terkait dengan ruqyah tadi. Jadi kata Nabi SAW, ciri yang pertama dari orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah la yastarqun, mereka yang tidak minta diruqyah. Meruqyah boleh, awak meruqyah diri sendiri boleh, awak diruqyah di orang lain boleh, asal tidak meminta untuk diruqyah. Kalau sudah minta untuk diruqyah, berarti awak kehilangan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab. Nabi itu meruqyah, Nabi itu diruqyah. Nabi itu meruqyah, Nabi itu diruqyah. Tapi Nabi SAW menurut riwayat yang sahih tidak pernah meminta supaya diruqyah. Itu bedanya sedikit masalah terkait dengan ruqyah tadi, cara dalam ruqyah. Kemudian yang kedua Bapak, ciri yang kedua, wala yatatayyarun, mereka tidak tatayyur. Tatayyur itu bahasa lainnya adalah bernasib sial. Tatayyur itu dalam bahasa lain, dalam bahasa awaknya barangkali bernasib sial. Bernasib sial. Contoh bernasib sial Bapak, awak kalau orang hamil duduk di pintu susah melahirkan, itu namanya bernasib sial dengan duduk di pintu. Padahal tidak ada kaitannya, lain ada kira-kira kaitannya Bapak, duduk di pintu dengan susah melahirkan? Jawabannya tidak ada. Ada orang meyakini bahwa kalau awak makan, kemudian kuahnya banyak, kuah gulainya banyak, misalkan Bapak, taganang nasi tadi kuah, ada yang meyakini nanti dalam kuburan kebanjiran dalam kuburan. Lain ada kaitannya Bapak, tidak ada kaitan. Ada orang meyakini kalau makan, terutama anak-anak selalu banyak ditakutkan gitu. Kalau anak makan kemudian piringnya gadang, keciknya nanti laweh bibirnya. Itu tidak ada kaitan. Ini namanya bernasib sial. Atau contoh yang lain, kira-kira masuk kupu-kupu gadang ke rumah, kemudian diyakini bahwa ada tamu orang hebat yang akan datang ke rumah. Kaitan
tidak ada kaitan antara kupu-kupu tadi masuk, barangkali ini pun tasasek ke dalam tu. Ini tasasek. Tapi awak kemudian punya keyakinan bahwa kalau ada kupu-kupu masuk ke rumah, berarti itu adalah akan datang nanti tamu hebat. Kalau kupu-kupunya ketek, berarti orang biasa saja yang datang. Nah, ini namanya bernasib sial atau bernasib beruntung dengan satu keadaan, dan itu namanya tatoyur. Kata Nabi SAW, inna tiarata syirkun. Sesungguhnya tiarah bernasib sial itu bagian dari kesyirikan. Kalau ruqyah boleh, ruqyah dengan syarat-syarat, dengan ketentuan-ketentuan dari syariat, itu boleh dikerjakan. Tapi kalau tatoyur atau bernasib sial, maka semua para ulama bersepakat ini bagian dari kesyirikan kecil. Bagian dari kesyirikan kecil. Masih ada awak yang meyakini hal-hal yang mudah itu, Bapak Ibu? Semoga tidak ya. Kadang ada yang lain, misalkan mengadakan perjalanan di hari Selasa atau di hari Sabtu, menurut mereka sial nanti, tidak elok harinya. Atau nanti menikah di bulan-bulan tertentu, di bulan Syawal, di bulan Safar misalkan, menurut mereka pernikahannya tidak lancar. Nah, ini namanya bernasib sial dengan sesuatu, dan ini bagian dari termasuk bagian dari kesyirikan yang nanti pada akhirnya menghalangi orangnya tadi dari masuk surga tanpa hisab. Jadi itu yang kedua yang harus kita hindari kalau kita ingin masuk surga tanpa hisab. Kemudian yang ketiga, wala yaktaun, dan tidak pula memakai kai dalam pengobatan. Memakai kai dalam pengobatan. Kai itu Bapak, kai itu dalam pengobatan, itu pengobatan yang paling berat ya, yang paling sadis barangkali, yang paling mengerikan. Kenapa? Karena dalam pengobatan kai itu Bapak, orang kalau sakit badannya, diambil besi kemudian dipanaskan, kemudian digelindingkan di bagian badan yang sakit tadi. Nah, itu namanya pengobatan kai. Atau contoh yang sederhana barangkali, orang tertusuk paku. Kemudian supaya nanti tidak iritasi sampai nanti harus diamputasi dan semacamnya, maka kemudian orang Arab dulu tidak banyak teknologinya, tidak ada ubek supaya namanya pil untuk iritasi supaya tidak bertambah sakit misalkan lah Bapak. Maka kemudian cara pengobatan mereka itu seperti itu. Diambil besi panas, kemudian dibakar besi tadi, ketikalah panas itu Bapak, kemudian dimasukkan ke lubang yang terkena paku tadi. Nah, ini namanya pengobatan kai. Nah, pengobatan kai itu Bapak, kalau dalam hadis yang lain ada isyarat dari Nabi SAW menurut Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala bahwa ini sudah dihapuskan hukumnya, artinya tidak masalah lagi. Jadi awalnya memang Nabi mengatakan bahwa pengobatan kai ini nanti bisa menyebabkan orang tidak bisa masuk surga tanpa hisab. Tapi dalam hadis-hadis yang lain ada isyarat dari Nabi SAW bahwa sama sekali pengobatan kai itu kalau memang dalam keadaan darurat, tidak ada pilihan yang lain, maka hukumnya boleh dan itu tidak akan menghalangi seseorang masuk surga tanpa hisab. Kalau memang itu harus dilakukan. Karena kalau tidak dilakukan Bapak, orang nanti bisa lebih parah lagi keadaannya. Bisa-bisa nanti harus diamputasi kakinya, dan itu lebih besar resikonya daripada sekedar pengobatan menggunakan kai tadi. Itu yang keempat. Yang ketiga, kalau dimasukkan. Jadi kesimpulannya Bapak, pengobatan kai ini boleh dilakukan dalam keadaan darurat. Tapi kalau dalam keadaan yang tidak darurat, maka menghindar sebaik mungkin dari pengobatan ini. Itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ciri orang yang akan masuk surga tanpa hisab itu adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang sempurna tawakalnya kepada Allah. Sempurnanya tawakal itu apa? Apakah hendak mencari sama sekali, hendak berusaha sama sekali? Jawabannya tidak. Kadang ada orang yang
salah paham terkait dengan tawakal ini, dengan arti dia tidak perlu berusaha. Kalau memang rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah, saya berusaha tidak berusaha, rezeki itu akan datang. Nah, ini keyakinan yang kurang bagus terkait dengan masalah tawakal. Jadi tawakal ini bukan menunggu kemudian kita punya keyakinan kalau memang rezeki dia akan datang dengan sendirinya. Jawabannya tidak. Tawakal yang benar itu adalah maksimalkan usaha, kemudian serahkan hasilnya kepada Allah SWT. Maksimalkan usaha, karajukan karaju yang halal, jangan karajukan yang haram. Kan itu yang maksud dengan tawakal. Jadi tawakal di sini bukan berarti menyerahkan dari awal sepenuhnya kepada Allah SWT. Bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksud dengan tawakal itu adalah kita maksimalkan usaha, kemudian kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau seperti ini keadaan ini Bapak Ibu, orang tadi yang pertama tidak minta diruqyah, kemudian dia tidak punya keyakinan bernasib sial, keyakinan tatayur. Kemudian yang ketiga, dia tidak melakukan pengobatan kai tadi. Kemudian yang keempat, dia sempurna tawakalnya kepada Allah, barulah dia bisa masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau sekiranya dari yang empat ini salah satunya masih ada di karajokan Bapak Ibu, dan dia tidak bertaubat kepada Allah SWT, maka dia tidak akan termasuk dari umat yang masuk surga tanpa hisab. Jadi kalau sekali lagi kesimpulannya, kalau kita ingin masuk surga tanpa hisab, maka yang empat ini harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Yang pertama tatayur, yang pertama tadi Bapak Ibu, minta diruqyah, yastarqun. Kemudian yang kedua, ya tatayyarun, tatayur atau bernasib sial, harus ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, pengobatan kai, kalau kecuali dalam darurat, itu pengecualian sedikit. Kemudian yang keempat, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau yang keempat ini sudah kita menghindar, sudah kita amalkan, maka kita bisa menjadi orang yang termasuk nanti di akhirat masuk surga tanpa hisab. Itu satu hadis yang sahih dari Nabi SAW terkait dengan ciri-ciri orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Sebenarnya dalam hadis yang lain Bapak Ibu, ada tambahan tentang ciri-ciri ini, cuman setelah dilihat oleh para ulama kita, hadis-hadis tersebut semuanya adalah hadis-hadis yang sangat lemah, sehingga tidak perlu kita sampaikan. Cukup ini yang kita sampaikan terkait dengan ciri-ciri orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Itu barangkali yang bisa kita sampaikan. Waktu syuruk sebentar lagi sudah masuk. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu diberi silakan. Silakan. Iya. Boleh. Kalau yang tidak bersangkutan yang meminta itu boleh. Oh enggak. Jadi kapan seseorang itu terhalang dari masuk surga tanpa hisab? Kalau dia minta diruqyah untuk diri sendiri. Orang yang meruqyah enggak juga. Jadi meruqyah itu boleh. Meruqyah boleh. Misalkan engkau Bapak Ibu, ada yang minta, Ustaz tolong ruqyah anakmu sakit. Kemudian ambu ruqyah, apakah ambu menjadi terhalang masuk surga tanpa hisab karena ini? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena meruqyah itu boleh. Nabi walaupun mengatakan tadi la yastarqun, minta diruqyah, Nabi tetap meruqyah. Nabi itu tetap meruqyah. Dan Nabi diruqyah juga. Jadi itu tidak menghalangi. Jadi makanya tadi kita katakan meruqyah ini ada 3 modelnya. Yang pertama meruqyah orang lain, itu tidak masalah sama sekali. Yang kedua, diruqyah orang lain tanpa minta, itu tidak masalah sama sekali. Dan yang ketiga, meminta supaya diruqyah. Nah, ini yang baru bermasalah sedikit. Tidak masalah.
Orang yang meruqyah karena diminta, dia juga tidak masalah. Walaupun dia diminta untuk meruqyah, dia tidak masalah. Yang bermasalah itu hanya pada orang yang meminta supaya dirinya diruqyah. Dirinya diruqyah. Kalau dia meminta orang lain diruqyah, dia tidak masalah, dia tidak bermasalah. Yang bermasalah itu hanya, sekali lagi, hanya ketika awak meminta supaya diri awak diruqyah, itu saja bermasalah. Kalau yang lain-lain tidak. Misalkan si A sakit, misalkan si B meminta kepada si C supaya si A ini diruqyah, maka si A, si B dan si C ini tidak ada masalah sama sekali. Bisa dipahami Bapak Ibu? Dia tidak bermasalah sama sekali, karena tidak ada kondisinya itu dari ketiga tadi yang meminta dirinya diruqyah. Kan tidak ada. Yang si A dia tidak meminta diruqyah, yang si B dia meminta diruqyah, cuman bukan untuk dirinya tapi untuk orang lain. Yang si C dia meruqyah orang lain, dan itu ketiga-tiganya tidak bermasalah, tidak mengurangi keutamaan tadi. Wallahu a'lam itu. Masalah tatayur ya. Iya. Ada orang kebetulan kan, bara banyak datang tamu ke rumah yang kupu-kupu tidak ada masuk. Lagi diperhatikan Bapak Ibu, bara banyak orang datang ke rumah awak tanpa dilewati, tanpa didahului oleh kupu-kupu yang masuk. Jadi kadang-kadang memang awak karena gampang memang awak itu Bapak Ibu, gampang terpengaruh ya. Jadi yang dikana itu cuman ketika kupu-kupu masuk, kemudian nanti ada yang datang, itu diingat, kemudian diceritakan terus-menerus, sehingga menjadi sebuah keyakinan. Tapi sekali lagi, banyak orang yang datang ke rumah awak tanpa ada kupu-kupu sebelumnya yang masuk. Atau yang kedua, barangkali ada lo kupu-kupu masuk ke rumah awak, kemudian tak ada tamu yang datang. Kan banyak lo kejadian, cuman tak diperhatikan bana. Ndak awak hiraukan bana, sehingga ndak menjadi sebuah keyakinan. Tapi yang diyakini itu adalah yang tadi pas ada kejadian sekali, yang kebetulan itu yang kita jadikan sebagai keyakinan. Itu kesalahan awak, itu kesalahan. Jadi dirubah cara pandangnya itu Bapak. Seperti tadi misalkan ada orang suka duduk di pintu, kemudian dia susah melahirkan. Kita katakan banyak orang-orang di luar negeri, di dalam negeri dan semacamnya yang dia duduk di pintu kemudian dia gampang melahirkan. Tapi itu tidak disorot. Yang disorot itu cuman yang tadi itu saja. Sedangkan orang yang mudah melahirkan, walaupun dia duduk di pintu, duduk di atas pintu, duduk di loteng, duduk di madima, ternyata melahirkannya gampang. Itu tidak disorot. Itu tidak diperhatikan. Yang kejadian yang sekali-sekali itu yang menjadi patokan. Itu kesalahan dari orang-orang yang tadi kita sebutkan. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali. Tidak ada kaitannya sama sekali. Apakah awak saja Bapak, awak saja yang akan terjadi untuk masa yang akan datang sebagai manusia, awak tidak tahu. Apakah kupu-kupu lebih hebat daripada awak Bapak Ibu? Kupu-kupu lebih hebat daripada awak. Padahal Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu makhluk yang paling sempurna dibanding yang lain. Adu akal, dia bisa memperkirakan dan semacamnya. Tapi awak tidak tahu akan ada tamu yang akan datang. Apakah kupu-kupu bisa tahu? Padahal awak lebih hebat daripada kupu-kupu. Ini namanya keyakinan-keyakinan yang tidak tidak ada alasan yang kuat untuk meyakini kupu-kupu itu lebih tahu daripada awak untuk masa yang akan datang. Itu tidak boleh diyakini. Wallahu a'lam itu. Cukup barangkali Bapak Ibu, ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak salah dan khilaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.